Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya angkatan ketiga, kelas 002B tahun 2023. Saat ini saya mengajar di SMK Masaratul Huda Panempang, Kecamatan Kota, Kabupaten Pamekasan. Hari ini tepatnya tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran pada materi ide-ide para pendidik bangsa tentang rumusan Pancasila pada mapel PPKN di kelas 10 TKJ Putri dengan menggunakan model program Basnoing dan metode diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya? Sehat. Kalau dilihat dari ruang kelas yang sudah bersih, kemudian senyumannya sudah tersungging manis dari anak-anakku sekalian, berarti kita sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Akan tetapi sebelumnya, alangkah baiknya kita membaca doa seperti biasanya yang dilanjutkan dengan pembacaan doa sama. Gila, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La sadri wa yassir li amri wa luludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu maulana al-'azim. Baik, Ibu lihat absen dulu nak ya. Loh, Naura kemana? Kenapa nak? Sakit. Sakit apa? Panas. Ya. Saat ini memang lagi musim penyakit demam berdarah nak ya. Hati-hati jika di rumahnya kalian itu ada genangan air, wadah yang kebuka gitu, baiknya ditungkepkan lah ya. Jadi air itu tidak menggenang dan tidak ada
nyamuk-nyamuk yang hinggap di sana. Hindari itu. Makanan juga harus hati-hati kamu, ya. Baik, doakan semoga Naura cepat sehat dan kembali bisa beraktivitas di sekolah ini, nak ya. Kita doakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Ibu ingat salah satu kata bijak dari seorang tokoh besar bangsa ini, bahkan beliau yang menggagas lahirnya Pancasila. Siapa yang tahu siapa beliau? Ya, beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Salah satu kata bijak beliau yaitu, gantungkan cita-citamu setinggi langit, mimpilah setinggi langit. Jika kamu akan jatuh, maka akan jatuh di antara 1000 bintang. Jadi jatuhnya tidak langsung ke tanah, nak ya. Masih enak di antara bintang-bintang, ya? Kayaknya yang namanya bintang ini senyum-senyum terus dari tadi. Bukan kamu bintang, ya? Ada yang bisa memaknai dari filosofi tersebut? Barangkali ada. Bella, Wira. Intinya, nak ya, kita sebagai generasi muda penerus bangsa ini harus mempunyai satu keinginan yang kuat. Karena bangsa merdeka itu dilahirkan oleh orang-orang yang besar juga pemikirannya, keinginannya, serta cita-citanya. Jadi kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya lahir dengan sendirinya, butuh perjuangan yang besar dari para pahlawan kita, ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu untuk ketua kelas membacakan kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas, kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. 2. Kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. 3. Kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi bersama. Terima kasih. Terima kasih kembali Dila. Semoga kesepakatan kelas yang kita sudah bacakan bersama bukan hanya sebuah slogan, ya, akan tetapi diterapkan di setiap harinya di dalam kelas ini dan juga di lingkungan sekolah. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Menggali ide para pendiri bangsa tentang rumusan Pancasila menjadi dasar negara. Kemudian, capaian pembelajaran peserta didik mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui tayangan video, peserta didik dengan bahasanya sendiri mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis ragam pemikiran dari para pendiri bangsa tentang dasar negara dan ide-ide yang muncul pada saat itu. Nah, sebelum materi pembelajaran ini Ibu berikan nanti, Ibu tayangkan dalam sebuah slide video. Terlebih dahulu nanti Ibu akan bentuk kelompok. Nah ya, Ibu akan bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Akan tetapi Ibu punya sesuatu buat kalian. Apakah itu? Nah, ini. Bisa menyebut atau menebak kalian apakah ini? Scrap. Selanjutnya bisa bantu Ibu, nak.
Ini namanya scrapbook, tapi modelnya model jas. Ya, jangan salah, meskipun ini modelnya jas, tapi di dalamnya ada sesuatu, nak ya. Semoga dengan beberapa gambar di dalamnya ini bisa menyebutkan ya. Nah, ini gambar Burung Garuda. burung Garuda. Kemudian bintang. Nah, siapa yang bisa ini? Gambar padi dan kapas, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, siapa yang bisa? Acungkan tangan. Yuk, Dila. Sila ketiga, gambar pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Bagus. Gambar bintang, sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Baik, kemudian siapa yang bisa? Faiza, ayo nak. Bagus. Kemudian yang terakhir, ayo Saril. Gambar kepala banteng, sila keempat yang berbunyi kayaknya dan tidak kebersamaan dalam menyuarakan kewajiban. Ya, terima kasih Naya, semuanya sudah bisa menyebutkan gambar beserta isi dari sila-sila Pancasila. Terima kasih Bintang bantuannya. Nah, baik, Ibu akan membentuk kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Akan tetapi, gimana sih Bu caranya untuk menentukan saya itu kelompok berapa gitu ya? Nanti caranya berhitung dari 1 sampai 3, karena ini kelompoknya cuma 3 kelompok. Baik, mulai dari sebelah ini, Bintang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kayaknya ini pada lemes semua ya, padahal masih pagi nih. Ya, masih pagi, nak. Udah lemes ya. Enggak, Bu. Baik, kalian masih ingat kan? Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, terus urutan hitungan ketiga siapa. Nah, dari itu kalian bisa berkelompok dengan nomor yang sudah diurutkan tadi. Silahkan membentuk kelompok dari sekarang. Jangan lupa ya, setiap kelompok tentukan ketua kelompoknya. Gimana? Sudah ditentukan ketua kelompoknya, nak? Sudah. Baik, Ibu akan berikan beberapa ini untuk kalian. Ada 3 kertas karton ya. Ya. Kelompok pertama, mohon diperhatikan ya. Nanti kalian petunjuk tugasnya ada di lembar LKPD. Untuk kelompok 2. Kelompok 3.
Tolong diperhatikan ya. Iya. Nanti sebentar lagi Bu akan tayangkan slide video tentang sejarah Pancasila. Kemudian kalian diskusikan, perhatikan dulu, kalian simak baik-baik dan diskusikan dengan kelompoknya. Itu sudah ada seperangkat spidol, kemudian ada karton dan LKPD serta kertas HVS yang untuk mencatat. Ada yang belum dapat kertas HVS-nya? Ibu kasih waktu 20 menit, cukup kan? Ibu akan tayangkan videonya nak ya. Tolong diperhatikan. Dan nanti hasil dari tayangan tersebut kalian bisa diskusikan dan hasilnya nanti bisa dipresentasikan ke depan. Hari lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa. Disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat serentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, gunanya rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan. Tepatnya 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Nah, dari tayangan video tadi silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Ibu kasih waktu 20 menit nah ya.
Kurang 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Baik, sebelum kita presentasi, terlebih dahulu kita ice breaking dulu ya. Melepaskan penat badan dan otak, biar refresh kembali. Ibu punya salah satu lagu tentang lagu profil pelajar Pancasila. Untuk itu, rapikan sementara dulu kursinya, berbaris ke depan ya. Kita speaking dulu nah ya, biar kita refresh kembali.
Kembali ke tempat lagi sebelum maju ke depan untuk mempresentasikannya, nak ya. Siapa yang sudah siap untuk maju ke depan? Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Siti Bintang Eka Putartono. Saya sebagai moderator dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Sadila Anastasia Subaidi. Saya sebagai notulen dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Yolanda di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Sarota Raisa. Saya sebagai pemateri. Baik, saya pasrahkan kepada pemateri. Sejarah perumusan Pancasila. Perumusan dasar negara dimulai pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang itu ada tiga tokoh bangsa Indonesia. Apakah kalian tahu tiga tokoh bangsa Indonesia itu? Yang terlibat yaitu Soepomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama oleh BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Penyampaiannya tersebut didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI Rajiman Widyodiningrat. Pada pembukaan sidang, ia mengatakan bahwa mendirikan negara yang merdeka membutuhkan suatu dasar negara. Terima kasih. Saya pasrahkan ke moderator. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Silakan untuk Sheryl. Perkenalkan, nama saya Sheryl Karima. Saya dari kelompok 2. Saya mau bertanya, kapan sidang BPUPKI dilaksanakan? Terima kasih. Saya pasrahkan kepada Saudari Wirananda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa dimengerti, teman-teman? Bisa. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih plus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Melanie Deda Falaburan. Saya sebagai moderator dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Sheryl Matul Karima. Saya sebagai notulen dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Imas Mawati dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Sederhana Eri. Saya sebagai pemateri dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Roma dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Mawati. Saya pasrahkan kepada pemateri. Di sini saya akan menjelaskan Panitia 9 dan tugas-tugasnya. Dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, para pejuang terdahulu melakukan berbagai cara. Salah satunya membentuk Panitia 9. Anggota Panitia 9 atau sering disebut Panitia Kecil ini terdiri dari 9 orang. Adapun isi dari Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Baik, selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, Saudari Revi, silakan. Perkenalkan, nama saya Rifia Agustin, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa isi dari Piagam Jakarta tersebut?
Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya. Baik, saya pasrahkan kepada penjawab, Saudari Irma Supriyadi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jawaban dari kelompok kami sudah dimengerti? Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ini merupakan kelompok pemungkas nah ya. Untuk kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza sebagai moderator. Nama saya Diana Ramadhani sebagai tulen. Nama saya Rifai Muslim sebagai materi. Nama saya Siti Isa. Nama saya Rifai Muslim. Untuk lebih singkatnya waktu, kami pasrahkan kepada pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dan maknanya Hari Lahir Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Merujuk pada momen sidang Dekorasi Junbi Cosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia, badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Baik, saya pasrahkan kepada moderator. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab, namun hanya satu sesi saja. Ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Kapan tanggal lahir Pancasila? Terima kasih. Jawabannya akan dijawab oleh teman kami Aisyah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa dimengerti? Iya. Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memberikan penilaian dari hasil tepukan. Coba presentasi untuk kelompok 1. Yang untuk kelompok 2. Kelompok 3. Selamat untuk kelompok 3. Dari hasil pembelajaran tadi, kita bahas bersama tadi, ada perwakilan dari anak-anakku untuk membacakan kesimpulannya. Baik, Faiza. Kesimpulannya adalah, rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah bahwa musyawarah mufakat harus dikedepankan dan segala perbedaan yang ada harus dipandang sebagai dinamika yang bisa dan disikapi bijaksana dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara sendiri berlangsung pada sidang resmi BPUPKI. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya. Sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majlis 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga dengan pembacaan penutup tadi akan menjadikan apa yang kita serap ilmu pada saat ini menjadi ilmu yang barokah, nah ya. Amin. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.